Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ummah al-muhammadiyah wa ja'alana min khairi ummatin ala sa'iril umam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga senantiasa kita diberikan kebaikan, keberkahan dan tambahan amal jariah dalam setiap langkah-langkah kita, dan semoga Allah mencatat kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa sih ketika setiap memulai daripada awal taklim pasti dimulai dengan kata syukur? Ternyata syukur itu adalah puncak ibadah tertinggi daripada amalan setiap manusia. Karena syukur itu adalah konsep ibadahnya hati, adalah konsep ibadahnya yang dimana hati sudah cukup hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi ada ilah-ilah yang lain, tidak lagi ada tujuan-tujuan yang lain, kecuali hanya sekedar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kemudian syukur dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah terima kasih, yaitu habis nerima jangan lupa ngasih. Itulah konsep daripada syukur. Apa yang kita terima dari Allah, maka harus banyak berbagi, harus banyak ngasih. Maka kunci orang-orang yang paling nyaman hidupnya adalah mereka yang paling banyak memberi. Coba cek, orang yang suka memberi adalah orang yang paling nikmat hidupnya. Kenapa? Karena menganggap semuanya itu adalah ibadah-ibadah yang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya tidak bisa membayar apa yang Allah hadirkan kepadanya. Kalau kita hitung nikmat Allah yang hadir kepada kita, itu tidak bisa kita hitung sebanyak apa. Makanya orang yang tidak bisa bersyukur, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia dalam kehidupan. Seperti orang yang tidak pernah merasakan namanya sakit, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat. Orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia. Maka pentinglah hidup itu menjeda sejenak. Ibarat Al-Quran itu ada wakofnya, ada sodlamnya, ada koflamnya. Itulah wakof, ciri khas daripada Al-Quran, supaya kita berhenti memaknai sejenak. Gitu juga kehidupan, perlu kita berhenti, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Maka syukur itu pun terangkum dalam kalimat Alhamdulillah. Apa maknanya? Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk hidup. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesehatan sehingga aku bisa menjalankan apa yang menjadi perintahmu. Setelah kita bersyukur atas kehidupan ini, maka berikutnya selalu kita koneksikan hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi bersabda, Inna sholatukum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang engkau baca itu akan sampai kepadaku. Bertanya para sahabat, "Kaifa tu'radu ilaika ya Rasul faqad alimta?" Bagaimana sholawat kami ini akan sampai kepadamu sedangkan engkau nanti sudah terkubur di dalam tanah?
Apa kata Rasul? Inna jasadal anbiya haram an ta'kul 'alal ard. Sesungguhnya jasad para nabi Allah haramkan dimakan oleh tanah. Maka sholawat yang kita baca itu akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis lain disebutkan man nasiya sholatan alayya faqad khata'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat sedikit pun kepadaku, maka sungguh ia lupa jalan yang menuju surga. Maka tidak ada satu amalan pun yang tidak tersatu dengan namanya sholawat. Sholat ada sholawatnya, doa ada sholawatnya, mau nikah ada sholawatnya, semuanya ada sholawatnya. Makanya koneksikan hati kita kepada sang pemilik sholawat, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hubungan kita dalam kehidupan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang semuanya bersaudara dan termasuk orang-orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sambil ngaji kita pada bab Irsyadul Ibab fi Akhri Malil Yatim, yaitu tentang bagaimana mencintai orang-orang yang bagian-bagian yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut kita mungkin bukan saudara, tapi semuanya adalah saudara walaupun tak sedara. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci dalam kehidupan ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, al mu'minu kal mu'mini kal bunyanu yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang dimana saling menguatkan antara tiang satu dengan tiang yang lain. Begitulah konsep hidup seorang muslim. Jadi tidak ada lagi yang menganggap aku adalah diriku sendiri, tidak, tapi kita hidup selalu butuh dengan orang lain. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, kalau hidup sudah tidak butuh dengan orang lain, maka ketika engkau wafat, kabarkan dirimu wafat dan kuburkan dirimu sendiri. Itu kalau sudah bisa. Tapi kalau belum bisa, maka lakukan yang namanya hubungan sosial kita sama manusia. Maka di sini kita akan lebih membahas tentang bagaimana persaudaraan yang dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis nanti disampaikan seperti ini. Orang yang menyantuni orang-orang yang aku sayangi, mereka adalah saudaraku. Bahkan posisinya seperti ini nanti di dalam surga bersamaku. Berarti kan dekat. Mari kita coba lihat ini lebih kepada fi akli malil yatim, tentang bagaimana kita menjaga hak-hak anak yatim itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma wa innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini landasan ayat yang disampaikan di awal, yaitu pada surah An-Nisa ayat ke-10. Menariknya, ayat ini dibuka dengan kata inna, harfut taukid, yaitu huruf penegasan. Biasanya kalau menemukan kata inna di dalam Al-Quran, itu biasanya Allah ingin memberikan penguatan sumber, kejelasan daripada informasi itu sendiri, supaya tidak ada keraguan, tidak ada syak di dalamnya. Contoh, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sama redaksinya. Ingin memberikan penjelasan di sini keutuhan khabar, yaitu memberikan informasi kejelasan siapa orang yang betul-betul memakan harta anak yatim secara zalim, maka diberikan huruf hasyar berikutnya kedua. Huruf dalam ilmu nahwu ada namanya huruf hasyar, yaitu huruf pemisah kedua, tapi memberikan penjelasan
kepada khabar yang sebelumnya, innama ya'kuluna fi butunihim nar, maka sesungguhnya bersamaan dengan itu ia sedang memakan apa yang dimakan, memakan api di dalam perutnya. Maka tidak cukup dengan itu, dikuatkan lagi akibat daripada khabar itu sendiri. Tidak hanya sekedar akibat yang yang menunjukkan engkau sedang memakan api, tapi akibat yang akan datang itu diberikan wasayaslauna sa'ira, dan secepat mungkin engkau akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini peringatan untuk kita semua di dalam ayat yang dibuka dalam bab ini. Siapa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bersamaan dengan itu sesungguhnya ia telah memakan api di dalam perutnya, wasayaslauna sa'ira, maka dia secepat mungkin akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wasayaslauna, di situ ada huruf istiqbal namanya. Huruf istiqbal ini adalah huruf yang menunjukkan suatu percepatan pasti akan datang. Makanya Sa'id bin Abdullah ini meriwayatkan bahwasanya asbabun nuzulnya dulu ketika di Madinah ada seseorang yang dicintai oleh Rasulullah, golongan anak yatim, lalu kemudian dipasrahkan kepada orang yang memang betul-betul menjadi penanggung jawabnya. Maka disebutlah di situ waktu adalah pamannya. Maka ketika sang paman ini mengelola hartanya, perlahan-lahan harta itu semakin banyak dan semakin baik. Ternyata ia bermaksud ingin mengambil daripada harta bagian keuntungan-keuntungan itu sendiri. Maka turun ayat ini. Ketika mendengar ayat ini, apa yang dia katakan? Celaka saya, sesungguhnya saya akan memakan bara api. Tetapi dia tidak taubat. 3 hari setelah dia merasa dirinya adalah celaka, apa yang terjadi? Ternyata orang ini meninggal dalam keadaan perutnya terbakar, seperti terbakar, perutnya membesar. Nah, inilah kemudian menunjukkan bahwa wasayaslauna sa'ira tidak hanya sekedar didapatkan di akhirat, tapi juga bisa dipercepat di dunia. Makanya di sini dikuatkan lagi wa akhraja Syaikhan an Abi Hurairah, dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan 7 hal yang membinasakan. Bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Apa itu ya Rasul? Qal asyirku billah. Ini yang pertama, jangan engkau syirik kepada Allah. Jangan engkau menduakan Allah. Engkau sebut nama Allah tapi di hatimu tidak ada namanya. Makanya di dalam Al-Quran surah ayat ke-19 surah Muhammad itu disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata fa'lam di sini engkau kenali dulu baru engkau sebut namanya. Tapi ini orang berbeda. Dia hanya sekedar menyebut nama Allah tapi hatinya tidak ada Allah. Di hatinya ada dunia, di hatinya ada kekuasaan, ada jabatan, ada harta dan lain sebagainya. Tujuannya hanya itu, untuk itu semua. Tidak ada maksud yang lain kecuali ia ingin mendapatkan bagian-bagian itu sendiri. Maka tinggalkan ini, karena ini akan membahayakan asyirku billah. Ketika ini kita perbaiki, maka sesungguhnya Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, bertanya seperti ini, "Nak, gajimu setiap bulan itu berapa?" Tanya seorang guru kepada muridnya. Apa jawab sang anak? Gaji saya sekitar 6-7 juta per bulan. Apakah akurat segitu setiap bulan? Iya, akurat segitu setiap bulan. Berarti engkau belum betul-betul taat kepada Allah. Kalau seandainya engkau betul-betul taat kepada Allah, enggak segitu yang engkau dapatkan, pasti akan lebih banyak. Oh, ternyata konsep ketika kita semakin taat kepada Allah dan meninggalkan sesuatu yang hal-hal yang dapat membuat kita syirik khafi atau syirik jaharnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menjamin setiap kebutuhan hidup kita. Itu yang pertama. Tinggalkan sesuatu hal. Yang pertama asyirku billah. Kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW datang dari
Mekkah ke Madinah, Muhajirin dan Ansor, sebelum pergi ke Madinah itu untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad ini membentuk akidahnya para sahabat. Hampir 10 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun di Mekah, ada yang menyebutkan 10 tahun di Mekah. Ini yang dibangun adalah akidah, agar tidak ada hal-hal yang masuk ke dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika mereka berangkat dan dipersiapkan oleh Rasul, maka mereka rela kehilangan harta-hartanya untuk bertemu dengan sesaudara-saudara barunya yang ada di Madinah. Itu karena apa? Karena hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela meninggalkan apa yang ada di kota Mekah kala itu. Hanya untuk apa? Hanya untuk membuat persaudaraan yang lebih baik. Tapi lihat, ketika persaudaraan ini semakin utuh, maka jayalah Islam semakin jauh luar biasa. Yang kedua, wasihru. Nah, ini sihir, tipu daya. Tipu daya ini banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, sihir yang pertama kali diturunkan itu di kota Babilonia. Yang menurunkan adalah malaikat Harut dan Marut. Jadi malaikat Harut dan Marut ini adalah seorang malaikat yang punya tujuan untuk melihat bagaimana kondisi manusia. Ternyata dia pengen menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, diturunkan di Babilonia, ternyata dia tidak sabar dengan hal-hal yang lain, dan dia menyebarkan satu sihir. Sihir yang dia sebarkan adalah wa yatafarraquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka membuat satu sihir, bagaimana sihir ini memisahkan antara suami dan istri. Makanya godaan setan yang paling luar biasa itu adalah memisahkan antara hubungan. Bukan hanya sekedar hubungan saudara, tapi hubungan suami istri. Ini adalah hubungan yang paling luar biasa ketika ada setan bisa menggoda untuk memisahkan suami istri ini. Karena itulah puncak tertinggi daripada godaan-godaan itu sendiri. Maka hindarkan as-sihru, tukang sihir, tukang ramal dan lain sebagainya, atau dukun. Yang boleh dukun kita datang itu hanya dukun beranak. Nah, itu aja. Selain itu nggak boleh. Kalau dukun beranak silakan saja. Itu kata orang Indonesia, dukun beranak. Karena kenapa? Ketika Rasul itu sudah lahir, seluruh pintu-pintu langit itu ditutup rapat oleh Allah. Tidak bisa lagi para setan itu untuk mencuri berita di atas langit. Tidak bisa. Bahkan di surah Al-Mulk itu disebutkan rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Maka kalau kita melihat bintang meteor itu kata para ulama, itu bintang itu sedang melempar setan yang sedang bersusun-susun untuk mencuri berita dari langit. Saat mereka ingin sampai, datang meteor. Nah, kalau kita lihat meteor, makanya diminta banyak berdoa di situ, karena dia sedang melempari setan yang sedang ingin mencuri berita dari langit. Maka nggak ada benarnya. Walaupun pernah ada ramalan kiamat tahun sekian, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena itu bukan ilmu pasti. Ilmu kepastian itu adalah ilmu takdir yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bisa disampaikan kapan terjadinya, karena itu hanyalah Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa di mana jiwa ini tidak ada hak kita untuk membunuh atasnya, kecuali ada hak di atasnya. Bagaimana contohnya ada hak? Misal dia, kalau dalam hukum Islam, karena dia di antara hukum-hukum yang harus dia untuk dirajam atau dicambuk dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menyakiti, siapapun tidak boleh kita sakiti. Karena setiap nyawa itu tanggungannya bukan diri kita, tapi Allah sang pemegang daripada hak itu sendiri. Makanya jangan sampai kemudian kita mengambil alih itu sendiri. Dan yang berikutnya, wa aklur riba, makan riba. Ini penting sekali. Al-Quran itu menasihati sekali. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu adalah mereka nanti
tidak akan berdiri di hari kiamat kecuali mereka berdirinya seperti orang yang kerasukan setan, kesurupan, orang yang suka memakan harta riba. Makanya hati-hati dari penghasilan, dari jual beli yang kita anggap ternyata di dalamnya ada unsur-unsur ribawi. Ini perlu sangat kehati-hatian dalam hidup. Dan yang berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Nah, yang tadi saya sampaikan, memakan harta anak yatim ini adalah sangat menghancurkan sekali, sangat menghancurkan sekali daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bahkan menghancurkan bagian ibadah-ibadah kita. Kemudian wattawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan peperangan. Jadi ketika sudah bertemu dua musuh, dia tuh lari. Nah, ini menjadi contoh bagaimana kekuatan-kekuatan Islam dulu ketika masuk di daerah Andalusia, Spanyol, itu namanya Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad naik ke atas bukit Gibraltar, itu kan dikepung oleh para tentara Romawi. Apa kata Tariq bin Ziyad kepada para prajuritnya yang saat itu sudah nyerah? Kenapa nyerahnya? Karena di depannya itu sudah ada laut, sedangkan di belakangnya ada musuh. Kemana kita akan lari? Ainal mafar, kata para prajuritnya itu. Kemana kita akan lari? Maka berdirilah Tariq bin Ziyad. Kalau kita lari ke depan, kita akan mati dalam keadaan binasa. Kenapa? Karena laut. Kalau kita lari ke belakang, mengambil alih lagi, maka kita hanya satu, mati di jalan Allah atau menang di jalan Allah. Maka betul, menang tuh para tentara-tentara waktu itu menaklukkan Andalusia yang hari ini menjadi Spanyol, Gibraltar, atau pernah kita dengar namanya Alhambra. Kemudian waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh perempuan-perempuan mukminat itu dalam keadaan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, menganggap mereka melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Jangan sampai kita mudah menuduhkan fitnah kepada seseorang hanya karena sumber yang tidak jelas. Dipastikan sumber kejelasannya. Inilah 7 hal yang dapat membinasakan, kata Rasulullah SAW, dan akan menghancurkan bukan hanya sekedar dirimu, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga akan menghancurkan daripada persaudaraan itu sendiri. Wal Hakim wal Baihaqi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, arba'u haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 hak bagi Allah di mana Allah ini berhak tidak memasukkan orang ini ke dalam surganya Allah. Wala yudhikuhum na'imaha, dan dia tidak akan dikaruniai nikmatnya. Siapa yang pertama? Mereka adalah mudminul khamri. Mereka adalah peminum khamr, yaitu pecandu minuman-minuman keras. Kenapa? Karena orang ketika sudah masuk pada celah ini, maka pintu-pintu kemaksiatan lain akan mudah terbuka. Makanya bahaya sekali orang yang kalau suka minum itu kan pikirannya semakin tidak waras, maka pintu-pintu kemaksiatan itu mudah terbuka. Maka hati-hati, tidak pantas baginya surga, kata Allah, dan tidak, kata Rasulullah, dan bahkan tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Makanya dulu ketika orang sahabat-sahabat Nabi masih ada yang meminum arak sedangkan mereka dalam keadaan sholat, itu disampaikan tuh, belum turun langsung perintah diharamkan, tapi kalimatnya la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan engkau melakukan sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang ketika dia ngimamin itu muter-muter baca qul ya ayyuhal kafirun, nggak selesai-selesai. Dicek ternyata habis minum, nggak selesai tuh, nggak selesai sholatnya. Nah, ini kemudian turunlah hadis itu, la taqrabus sholat. Tapi ternyata mudaratnya lebih banyak, maka turunlah dalil innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam sampai akhir ayatnya, diharamkan total full. Sehingga di sini juga dikuatkan mudminul khamr. Yang kedua sama dengan yang tadi, wa akilur riba, dan makan riba, wa akilu mal yatim bi ghairi haqqin,
memakan harta anak yatim tanpa kita berhak di atasnya. Wal aqu lil walidayhi. Nah, ini yang paling poin terakhir penting adalah poin durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ada hadis yang luar biasa itu disampaikan ketika Nabi naik ke atas mimbar. Nabi itu mengaminkan sampai 3 kali. Ini biasanya sering disampaikan ketika bulan suci Ramadan. Di antara salah satunya adalah celaka bagi mereka yang ada orang tuanya tapi tidak membuatnya ia masuk ke dalam surga. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Amin. Maka ini penting sekali kita pahami bersama bahwa kita bisa seperti ini itu karena ada orang-orang yang punya jasa besar dalam kehidupan kita. Mungkin mereka nggak tinggi-tinggi amat sekolahnya, mungkin nggak dihargai di kampungnya, hanya tukang cangkul mungkin, hanya tukang di laut mungkin, tapi dia berusaha untuk nyekolahkan kita, berusaha untuk menjadikan kita anak yang lebih baik. Namun tidak semua orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu karena satu persatu kita sudah didahului menuju Allah mungkin. Maka selama masih ada, sempatkan membahagiakan mereka, karena banyak orang yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya itu tidak bisa karena mereka sudah tiada. Ini penting sekali poin wal aqu lil walidayhi. Wal Hakim an Abi Musa, dari Imam Hakim dan Nabi Musa, talatatu yad'una Allah fala yustajabu lahum. Ada 3 kelompok di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa-doanya. Yang pertama siapa? Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khulqi falam yutalliqaha. Ada seorang laki-laki, dia memiliki seorang istri dan istrinya ini sangat buruk sekali akhlaknya. Pokoknya dia suka nyebar aib rumah tangganya sendiri. Dia tidak peduli, bahkan tidak menghargai suaminya itu sendiri. Tapi suaminya falam yutalliqaha, dia tidak mau menceraikannya, tidak mau mentalaknya, tidak mau memberikan kalimat talak kepadanya. Sedangkan istrinya ini suka mengumbar aib dirinya sendiri. Ini penting sekali, yang paling buruknya ya, yang paling buruknya. Kalau masih bisa dibandingkan di situ, cari yang terbaik. Maka itu yang pertama. Ada seorang laki-laki punya istri, tapi istrinya ini sangat buruk sekali akhlaknya, dan dia tidak mau menceraikannya. Wa rajulun kanat lahu ala rajulin akhar malu wa lam yushhid alaihi. Ada seorang laki-laki yang kemudian meminjamkan hartanya kepada orang lain, tapi tidak dia catat. Ini penting kalau kita punya uang lalu kemudian meminjamkan kepada orang lain, perlu dicatat. Dan perlu orang yang meminjam itu mencatat. Kenapa? Perlu bukti lah kalau sekarang. Perlu bukti. Kenapa? Karena ini ternyata bagian 3 hal Allah tidak mengijabah doa-doa kita. Karena kita menganggap remeh hal-hal seperti itu. Maka hati-hati ketika kita meminjamkan uang kita kepada orang, pastikan ada bukti yang nyata. Ditakutkan nanti dia akan pergi. Karena memang meminjamkan uang ini kan adalah sesuatu hal yang luar biasa ya Pak. Kenapa? Apalagi kalau itu kawan karib kita sendiri. Wah, kalau sudah kawan karib kita sendiri ngasih pinjaman, nggak dikasih pinjaman, nggak enak. Terus ketika ditagih pun rasanya nggak enak rasanya. Nah, itu sudah. Kalau sudah punya hati yang begitu luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa rajulun atasafihan malahu wa qad qala Allah Ta'ala wa la tu'tus sufaha amwalakum. Adalah seorang laki-laki yang menitipkan hartanya kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ngerti. Makanya ayatnya di sini disampaikan wa la tu'tus sufaha amwalakum. Jangan engkau menitip hartamu kepada orang-orang yang jahil. Wa fi tafsir Al-Qurtubi An Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal usriyah bihi qauman lahu masyafiru kama syafiril ibil. Aku ketika Isra Mi'raj, kata Nabi, Isra bukan Mi'rajnya. Isra ini kan adalah perjalanan
dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu namanya Isra. Selama perjalanan itu aku diperlihatkan sekelompok kaum, di mana kaum ini bibirnya itu seperti bibirnya unta, gede, atas bawah besar, bibirnya unta. Lalu kemudian waqad wukila bihim may ya'khudhu masyafirahum. Lalu kemudian di antara masing-masing mereka ada yang bertugas untuk memasukkan sesuatu ke dalamnya. Tsumma yaj'alu fi afwahim sukhran min sukhuri jahannam. Lalu kemudian orang yang bertugas ini memasukkan setiap kali waktu itu memasukkan batu di dalam perutnya, dan batu ini adalah batu daripada bara api neraka, sampai kemudian ketika dimasukkan itu keluar dari pundaknya di sini. Tanya Rasulullah, fakultu ya Jibril, duhai Jibril, man haula? Siapa mereka ini? Qala humul ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Maka hati-hati, ini peringatan sekali pada kita. Kalau kita ada yang diamanahkan harta anak yatim, maka jangan sampai menyalahgunakan. Minal kabair al-muhlikat aklu malil yatim. Di antara dosa besar yaitu adalah memakan harta anak yatim. Inna akala malil yatim minal kabair al-muhlikat ittafaqan. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar. Ini sudah kesepakatan para ulama. Wadhaharu kalamihim, dan dijelaskan lebih kepada kalimatnya, annahu la farqa baina qalilihi wa katsirihi wa muhabbatan. Tidak ada bedanya mau sedikit mau banyak ataupun sebesar biji zarrah, itu sama saja bentuknya, adalah dosa besar. Nah, ini kemudian ada menarik sekali fi kafalatil yatim wasyaqafa wassa'i alal armalah. Bagaimana kemudian kita mendekati orang-orang yang dicintai oleh Rasul sehingga kita juga menganggap saudara seperti mereka. Apa sabda Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku seperti orang-orang yang menyantuni anak yatim, seperti ini kondisinya aku di dalam surga. Jadi dekat sekali. Wa Ibnu Majah, dari Imam Ibnu Majah disampaikan, man ala thalathata aitam, siapa yang di atasnya atau dalam kehidupannya yang menanggung 3 anak yatim, kana kaman qoma lailahu wa shoma naharahu, maka sesungguhnya ia seperti puasa, kaman qoma lailahu, seperti ia bangun di tengah malam qiyamul lail, wa shoma naharahu, dan harinya seperti dia full berpuasa di siang hari. Ini tiga anak yatim yang kita tanggung, maka sesungguhnya kita itu punya pahala qiyamul lail full semalam dan puasa di siang hari full. Wa ghada wa roha syahiron. Lalu kemudian seperti orang yang berangkat lalu kemudian pulang, syaifahu fi sabilillah, dalam keadaan pedangnya terhunus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwana. Ini kata Nabi, sesungguhnya aku bersamanya itu seperti saudara yang lebih dekat, kata Rasul. Seperti apa? Kama anna hataini ukhtaini wa alsaqa isba'aihi as-sababata wal wusta. Seperti beliau mengangkat tangannya seperti ini. Inilah kondisi seperti ini nanti aku bersaudara dengannya ketika ia mencintai orang-orang yang aku cintai dalam kehidupan dunia. Wa Tirmidzi man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi. Siapa yang kemudian menanggung anak yatim dari golongan muslim, dari makanannya sampai kemudian minumannya, adkhalahullahu jannah albattah, maka totalitas full untuknya surga. Illa ayyamala dzanban la yughfaru lahu, kecuali dia melakukan satu amalan yang buat dosa, maka dia tidak akan diampuni. Hatta yastaghniya anhu, sampai diberikan kecukupan, wa habbabat lahul jannah albattah, maka surga akan merindukan kehadirannya. Nah, ini disebutkan juga inna fil jannati daron, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah. Rumah ini disebut sebagai darul farah, la yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Tidak akan dimasuki, tempat ini tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang membahagiakan
anak yatim dari golongan orang-orang mukmin. Bahkan disediakan rumah nanti di dalam surga itu namanya Darul Farah. Dari Abu Ya'la, ana awwalu may yuftahu lahu babul jannah. Kata Abu Ya'la, aku adalah orang yang pertama nanti akan membuka pintu surga. Illa anni ara imra'atan tubadiruni. Tiba-tiba ada orang yang melewatiku dengan cepat. Aku bertanya, apa akul malik? Apa kuasamu? Waman anti? Siapa engkau? Taqulu ana imra'atun qa'attu ala aitamin li. Aku adalah seorang perempuan yang dimana sudah ditinggalkan suami dan aku mengurusi anak-anak yatimku. Maka Masya Allah, ini ibu-ibu yang sedang ditinggalkan suaminya dan sedang mengurus anak yatim, maka jangan khawatir, ada pahala yang lebih baik dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah menarik daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini pernah hilang penglihatannya, wa in hina'i zuhrihi, kemudian pundaknya ini bungkuk, wa fi'li ikhwata Yusuf bihi ma fa'aluhu, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf itu sendiri. Karena ini sebabnya ternyata annahu atahu yatimun miskinun shaimun jaiun. Suatu waktu ada seorang anak yatim miskin, dia sedang kelaparan, datang, sedangkan Nabi Yakub ini bersama keluarganya sedang menyembelih syatan, menyembelih hewan. Fa'akaluha walam yut'imuhu. Tetapi dia tidak memberikan sedikit pun kepada anak yatim ini yang sedang lapar, yang sedang dalam keadaan kelaparan. Dia tidak memberikan sedikit pun makanan kepadanya. Sehingga inilah ternyata yang menyebabkan Allah memberikan ujian itu kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Faqala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, kuntu fi bad'i umri mutakabbiran munakkiban 'alal ma'asi. Aku ketika di masa usiaku, di masa mudaku, aku suka sekali melakukan kemaksiatan. Fara'aitu yawman yatiman, maka suatu waktu aku melihat anak yatim. Fa akramtuhu kama yukramul waladu bal aktar. Bahkan aku mencoba memuliakan anak yatim ini dan lebih memuliakan daripada anak-anakku sendiri. Tiba-tiba tumanimtu, aku tertidur. Fara'aitu zabaniyah, dan aku melihat malaikat zabaniyah. Jadi malaikat zabaniyah ini adalah malaikat penjaga api neraka. Malaikat penjaga api neraka adalah malaikat zabaniyah. Itu pimpinan tertingginya adalah malaikat Malik, seperti pohon pisang, punya jantung nggak punya hati. Inilah tipikal daripada malaikat Malik. Turunannya ada malaikat Zabaniyah, jumlahnya hanya 19. Tapi tangannya ini disebutkan ketika dia memukul satu penghuni neraka, maka semuanya akan terpukul. Itu saking luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan-kekuatan kepada malaikat Zabaniyah. Aku kemudian tertidur. Tiba-tiba aku melihat malaikat Zabaniyah ini menarikku akhadan muz'ijan ila jahannam, dengan tarikan yang sangat keras masuk ke dalam api neraka jahanam. Wa idza bil yatimi qad taradani. Tiba-tiba anak yatim yang pernah aku tolong itu tiba-tiba menghalangiku. Kenapa? Kenapa aku kok dimasukkan ke dalam neraka? Karena aku ini kan pendosa, suka melakukan dosa di waktu mudaku. Sehingga ketika aku tidur ada malaikat Zabaniyah mau narik aku masuk ke dalam neraka dengan tarikan yang paksa. Ada anak yatim yang pernah aku tolong, yang pernah aku bantu hidupnya, dan dia menghalangiku. Apa yang dia bilang? Da'awahu hatta arji'u rabbi fihi. Coba lepaskan dia sampai aku melapor kepada Tuhanku tentangnya. Fa'aba, tapi malaikat ini nggak mau. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari atas langit. Wa idzan nida'u khallu anhu. Lepaskan dia. Faqad wahabana lahu ma kana minhu bi ihsanihi ilaihi. Lepaskan dia karena sesungguhnya dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan kepada anak yatim dan aku tidak melupakan kebaikannya. Fastaiqatu, lalu kemudian aku terbangun. Wa baliktu fi ikramil yatama min yaumi idzin. Maka semenjak saat itu aku lebih banyak memuliakan
anak yatim adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan ini yang kedua, ada seorang laki-laki minal munhamikina fil fasada mata fi nawahil Basrah. Ada kisah ini motivasi bagi kita, tapi jangan dilakukan ya enggak. Oh, masih selesai. Singkat sedikit ya. Jadi kisahnya ini menarik. Ada seorang laki-laki yang meninggal di Basrah. Tidak ada yang mau nguburin. Akhirnya istrinya inilah nyewa 2 tukang pengubur. Sampai gak ada yang nguburin. Singkat cerita, ada orang pinter, orang zuhud itu turun untuk nyolati dia. Nanya, apa amalan suamimu kok tiba-tiba aku diminta oleh Allah untuk nyolati suamimu? Gak ada amalannya lain. Dia suka melakukan keburukan, kemaksiatan. Gak ada yang dia lakukan. Pasti ada. Apa kata istrinya? Ini yang terakhir katanya. Dia itu suka nyantuni anak yatim. Bahkan ketika sedang mabuk, dia dalam keadaan mabuk tuh ngomong gini. Ya Rob, aizawiyatin min zawaya jahannam turidu an tamla'a bihadzal khabis. Ya Rob, di pojok neraka manakah paling pantas aku tempati dalam keadaan diriku yang hina ini? Dalam keadaannya yang mabuk, dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nyantuni anak yatim. Ternyata meninggalnya walaupun orang membencinya, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.